Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Ulama 41 dan juga pengikut dari Facebook Dawi Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap mendapatkan keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kawan-kawan, saya akan membahas tentang pusaka lagi. Walaupun kita seorang Islam, itu yang penting kita tidak meyakini bahwa pusaka itu menjadi Tuhan. Jadi pusaka itu tidak punya kekuatan. Hasilnya yang punya kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pusaka kok bisa mengeluarkan energi sebagainya, itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi bukan kita membawa pusaka itu untuk kita dewa-dewakan, itu enggak. Ya, bukan buat simbol saja bahwa kita itu tidak melupakan sejarah. Atau kalau Anda seorang seniman, itu biasanya sangat suka sekali dengan pusaka atau koleksi-koleksi tentang pusaka. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang pusaka keris. Di mayoritas Jawa Timur, di Jawa itu, Jawa, Bali itu pusakanya adalah mayoritas keris. Ya, di sini keris-keris yang sakti yang berasal dari Pulau Jawa. Berasal dari Pulau Jawa ini sangat banyak sekali. Bahkan dalam babakan supranatural ini, kekuatan-kekuatan dari keris ini sangat menjadi daya tarik buat para praktisi supranatural. Jadi bagi masyarakat di Pulau Jawa, keris memiliki nilai tertentu karena dari seninya atau dari kekuatannya atau sejarahnya. Nah, keris sakti banyak dihormati dengan wujud ritual-ritual tertentu. Jadi ada kalanya pada praktisi itu menghormatinya menggunakan ritual-ritual tertentu. Ya, kita sebagai kalau kita seorang seniman itu biasanya ada untuk penghormatannya ada cara-caranya sendiri itu. Oke, tidak lama-lama, kali ini saya akan membahas tentang keris setan kober. Nah, yang pertama adalah keris setan kober, dikenal juga dengan sebutan beronggot setan kober, merupakan keris buatan Empu Supo Mandragi yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Jadi pada pembahasan video saya sebelumnya itu, Empu Supo ini juga membuat keris Kiai Carubuk oleh Sunan Kalijogo. Jadi pada video saya sebelumnya itu membahas tentang pusakanya Sunan Kalijogo, itu Empu Supo juga diberi amanah oleh beliau Sunan Kalijogo untuk membuat keris Kiai Carubuk. Nah, di samping itu Sunan Kudus itu juga menyuruh Empu Supo untuk membuat keris namanya keris setan kober. Keris tersebut oleh Sunan Kudus diwariskan kepada muridnya yang namanya Arya Penangsang, atau dikenal juga sebagai Adipati Jipang Panolan. Jadi pada cerita yang lain itu Arya Penangsang itu kan pernah dikalahkan oleh Arya Penangsang bertarung dengan Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir itu.
Sultan Hadiwijaya diberikan keris oleh siapa tadi, Sunan Kalijaga, diberikan keris yang namanya keris Kiai Carubu. Lalu Arya Penangsang diberikan keris yang namanya keris Setan Kober. Itu Arya Penangsang dikenal dengan kemampuannya yang sakti madraguna. Jadi Arya Penangsang ini ya murid Sunan Kudus, makanya sakti. Tapi di samping sakti dia juga tegas itu. Sedangkan energi dari keris Setan Kober ini terkenal memiliki hawa yang haus darah. Hawanya panas, terus haus darah itu. Makanya ketika sifat si pemarah dari Adipati Jepang atau Arya Penangsang ini sering muncul itu dikarenakan karena efek panas dari keris Setan Kober ini. Dalam sejarah disebutkan sang pemilik keris yang namanya Arya Penangsang ini bahkan tewas terhunus oleh kerisnya sendiri. Ya, yang saat itu pertarungan melawan Sultan Hadiwijaya atau terkenal dengan Ki Joko Tingkir itu. Saat itu kalau panjenengan pernah melihat di versi lain itu kan terhunus di sisi perutnya, lalu keluar sampai ususnya sampai keluar, tapi tetap bertarung. Makanya itu kalau di Jawa atau kalau pernikahan itu biasanya kan mantennya laki-laki itu diberikan keris di belakangnya, terus ada kembang kandil atau kembang apa atau yang putih-putih itu lambang dari kerisnya Arya Penangsang, yang putih-putih itu lambangnya dari ususnya. Jadi sejarahnya gitu kok. Pernikahan Jawa itu pakaiannya ada kerisnya di belakang, terus ada kembangnya yang putih mubeng itu simbol dari kesatria yang ketika terluka itu tetap bertarung sampai titik darah penghabisan. Begitu pula dengan seorang kepala keluarga, apapun beratnya suatu persoalan, dia dituntut untuk selalu menjaga keluarganya sampai titik darah kehabisan itu. Oke, yang selanjutnya itu yang nomor 2 ada keris Nogososro. Keris Nogososro itu merupakan pusaka yang sangat legendaris di tanah Jawa yang digunakan oleh pemimpin pada masa lampau, pada zaman kerajaan. Keris ini diketahui memiliki kesaktian yang akan diwariskan kepada pemiliknya. Jadi ketika pemiliknya itu memiliki keris Nogososro, otomatis dia akan memiliki kesaktian atau kemampuan yang berefek dari kerisnya itu. Pembuat keris Nogososro ini namanya Empu Supo Mandrangi. Ya, seperti tadi, ternyata Empu Supo ini sangat ahli dalam bidang pembuatan keris. Bahkan keris-kerisnya ini termasuk keris-keris yang sangat legendaris atau yang sangat sakti. Yang pertama keris Kiai Carubu miliknya Sunan Kalijaga. Yang kedua keris Setan Kober yang diberikan kepada Arya Penangsang dari Sunan Kudus, diberikan kepada muridnya Arya Penangsang. Yang ketiga ini adalah keris Nogososro yang dibuat Empu Supo dengan tujuan meredam bencana. Keris ini dalam versi ini dinilai dengan sebutan dengan keris yang paling sakti. Dari keris-keris ini yang ada di Jawa, ini keris yang paling sakti itu. Ciri-cirinya liu itu lengkuannya keris Nogososro ini ada 13.
ada 13 dengan motif naga utuh di bagian gandhi. Gandhi itu bagian bawah yang sebelahnya itu yang dipegang itu, sampai ekor dengan mulut naga yang menggigit batu intan. Jadi kalau pernah melihat keris, itu kan ada yang namanya liuk-liuk itu, yang lenggok-lenggok itu namanya liuk. Selain itu ada naga yang menggigit batu intan. Jadi di bawah, biasanya kan mulutnya di bawah, itu simbolnya menggigit batu intan. Selain itu keris ini memiliki 1000 sisik. Ada 1000 sisik di, kalau pernah menghitung ya, sisiknya keris Nogososro itu banyak sekali. Ada 1000-an sisik. Maknanya 1000 sisik ini adalah penolakan untuk 1000 bencana. Jadi ada filosofinya gitu. Nah, Nogososro ini merupakan simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Makanya para raja dulu biasanya ya juga memiliki keris Nogososro ini. Naga dalam keris ini berarti kekuatan dan kekuasaan. Hanya pemimpin sejati yang dapat memiliki keris Nogososro yang asli. Jadi keris yang asli itu ya sangat langka ya, mungkin ada cuma nggak sebagian besar ini asli sekarang ini. Yang ketiga ini ada keris Empu Gandring, ya sangat terkenal pada kisahnya Ken Arok ya. Keris Empu Gandring ini merupakan pusaka yang terkenal dari kerajaan Singosari Malang ya. Dikenal memiliki kutukan dari sang pembuat namanya Empu Gandring. Konon katanya kan dia tewas karena ditusuk oleh Ken Arok saat mengambil paksa keris Empu Gandring ini. Makanya dia mengucapkan sumpah yang menjadikan keris ini menjadi keris yang terkutuk. Keris ini benar-benar menewaskan 7 raja Singasari. Jadi dari ke-7 raja Singasari semuanya terbunuh oleh keris Empu Gandring ini. Kutukannya bermula karena sifat tak sabar dari pemesan keris. Jadi keris tersebut dipesan atas pesannya Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung, karena alasannya dia jatuh cinta kepada istrinya Tunggul Ametung gitu. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung dalam waktu 1 tahun. Jadi pembuatannya itu oleh Empu Gandring sudah diberikan jangka waktu 1 tahun. Namun si Ken Arok tidak sabar. Jadi menunggu 1 tahun tidak sabar, lalu dia merebut kerisnya, ditusukkan ke dada dari Empu Gandring sampai meninggal dunia. Nah, di saat itulah, di saat kondisinya sekarat, si Empu Gandring mengutuk keris tersebut nantinya yang akan membunuh 7 penguasa atau 7 raja yang berada di Singasari. Demikian tadi ketiga keris. Nanti ada beberapa lagi, ada 7 keris yang nanti akan saya bahas. Tapi untuk part pertama ini saya cukupkan sekian. Nanti untuk part kedua insya Allah saya akan bagikan lagi videonya. Simak sampai habis. Kalau bermanfaat silahkan share, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.